Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi jami'i ni'am wa nakhussa adkhalana fi syahr Ramadan syahrul ladzi unzila fil Qur'an wa aujaba 'alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat semua yang saya hormati dan saya banggakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama nikmat kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Dan semoga senantiasa melimpah kepada kita sekalian sebagai umatnya, sehingga kita tercatat sebagai umat-umat yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua yang saya hormati, bulan Ramadan memang bulan yang istimewa, bulan yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah keistimewaan. Dari nama bulan sendiri, ketika kita telaah, ini ada suatu makna yang tersirat. Ramadan itu diambil dari kata Ramadan yang artinya menghancurkan. Kalau orang Jawa biasanya dengan kata remet, ya, perkara yang kita remet, yang kita genggam pasti akan hancur. Demikian juga ketika kita masuk bulan Ramadan, kemudian melaksanakan semua rangkaian amaliyah bulan Ramadan, puasanya, qiyamul lailnya, tadarusnya, ini tujuannya hanya satu, ghufira ma taqaddama min dzambih, yaitu menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, menghancurkan. Ibaratnya kalau kita buat gambaran, kita diibaratkan sebuah gelas yang terisi dengan air yang keruh, sedangkan Ramadan ini ibarat adalah kucuran air jernih. Seberapapun pekatnya air yang ada dalam gelas, ketika senantiasa dikucuri air jernih setiap harinya, pastilah pekatnya, kotoran pekatnya warna air dalam gelas sedikit demi sedikit akan hilang oleh kucuran air jernih. Demikian juga dengan bulan Ramadan. Kita mendatangi bulan Ramadan dengan penuh noda-noda dosa, tapi ketika kita dengan niat lillahi ta'ala melaksanakan semua perintah Allah, puasanya kita jalani, qiyamul lailnya senantiasa kita laksanakan, tarawihnya kita giatkan, insya Allah selama bulan Ramadan ini kita akan dihapus dan dikikis dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam segi namanya. Sedangkan bulan Ramadan ini memiliki nama-nama yang banyak. Ada yang mengatakan syahrul siyam, karena di bulan Ramadan ini diwajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa. Syahrul Quran, karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah tibyanan, sebagai penerang, sebagai petunjuk terhadap apapun yang dibutuhkan oleh manusia, sebagai petunjuk hudan, sebagai rahmah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Ramadan ini, di mana diturunkan Al-Quran, kita senantiasa melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kita tadarus, Allah akan membalasnya dengan kebaikan, di mana Allah membalasnya bukan per surat, bukan per ayat, akan tetapi Allah akan memberikan balasan kebaikan per huruf.
Diibaratkan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas bukan satu ayatnya Bismillah, ataupun bukan perkata Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi Allah membalasnya untuk setiap huruf dari Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Ini bentuk dari rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kasih sayang Allah. Kita sedikit melaksanakan kebaikan, akan tetapi dinilai oleh Allah dengan berlipat ganda. 10 kebaikan untuk setiap hurufnya, kemudian dilipat gandakan sampai 70, bahkan sampai 700 kali. Jadi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan di tahun ini. Ini adalah sebuah kebaikan dari Allah. Allah mengharapkan kita sebagai hambanya adalah hamba yang baik, yang kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam keadaan baik. Kita lahir dalam keadaan suci, dan Allah menginginkan ketika kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci. Kefitrahan kita senantiasa Allah inginkan. Tidak mungkin kita sebagai manusia itu suci dalam 1 tahun penuh. Pasti dalam kita menjalani hidup di dunia ini penuh dengan lika-liku dan noda dosa. Dan Allah sudah tahu itu fitrah manusia. Dan Allah memberikan satu kesempatan dari 12 bulan. Ada 1 bulan yang tujuannya adalah untuk menghancurkan, meleburkan, dan mengembalikan kita ke fitrah, yaitu dengan bulan Ramadan. Bulan pensucian, bulan peleburan dosa. Ketika kita gunakan kesempatan ini, kita gunakan momen bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan kebaikan kita. Paling tidak kita hentikan perbuatan dosa kita atau kejelekan kita di bulan Ramadan, dengan tujuan untuk menghormati bulan Ramadan, dengan tujuan untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, baik ketika kita menjalani hidup setahun ke depan ataupun ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan umat-umat yang akan mendapatkan syafaat dan kemudian diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokahnya bulan Ramadan, dengan kita mau mengamalkan syariat-syariatnya, dengan kita mau mengamalkan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan, kita mendapatkan keberkahan, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.